Halo, assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi di channel Begulu Ilmi. Kali ini kita akan belajar tentang materi pembelajaran tematik tema 7 tentang peristiwa dalam kehidupan, subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan untuk kelas 5 ya, dan pembelajaran 6. Tujuan pembelajaran kali ini: 1. Siswa dapat membaca. Dengan membaca, siswa dapat menjelaskan peristiwa Kongres Perempuan Indonesia secara benar. 2. Dengan bernyanyi lagu Tanah Airku, siswa dapat menunjukkan sikap rasa cinta tanah air secara benar. Yang ketiga, dengan membaca, siswa dapat menyebutkan upaya-upaya pelestarian kebudayaan nasional secara benar. Keempat, dengan bekerja sama, siswa dapat mengidentifikasi sikap dan perilaku yang tepat dalam menghadapi keragaman dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh rasa tanggung jawab. Selanjutnya, masa pergerakan kaum perempuan. Sejak munculnya pergerakan nasional, masa pergerakan dan kebangkitan nasional tidak semata-mata dilakukan oleh kaum pria saja. Kaum perempuan pun turut berperan dan memiliki andil besar bagi usaha-usaha pergerakan nasional. Apa saja yang dilakukan oleh kaum perempuan? Ayo kita pelajari bersama-sama. Masa pergerakan kaum perempuan. Kita membaca dulu ya. Kongres Perempuan di Indonesia. Kongres itu semacam musyawarah gitu ya, perkumpulan gitu, mengadakan rapat besar gitu ya. Kongres Perempuan Indonesia berlangsung 3 kali. Pada tanggal 22 Agustus 1928 di Yogyakarta diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia 1. Kongres ini diikuti berbagai wakil organisasi wanita di Indonesia, di antaranya Nyonya Sukamto, Nyonya Ki Hajar Dewantoro, dan Nona Suyatin. Kongres ini berhasil membentuk Perserikatan Perempuan Indonesia atau lebih disingkat dengan PPI. Selanjutnya kalian bisa membaca sendiri nanti ya. Begulu Ilmi hanya membaca poin-poinnya saja. Selanjutnya, masa pergerakan kaum perempuan yang kedua atau Kongres Perempuan 2 dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 24 Juli tahun 1935, diadakan di Jakarta, dipimpin oleh Nyonya Sri Mangun Sarkoro. Kongres tersebut membahas masalah perburuan perempuan, pemberantasan buta huruf, dan perkawinan. Buta huruf itu tidak bisa baca tulis itu ya. Kongres Perempuan 3 berlangsung di Bandung tanggal 23 sampai 28 Juli 1938, dipimpin oleh Nyonya Emma Puradireja, membicarakan hak pilih dan dipilih bagi wanita di Badan Perwakilan. Selanjutnya kita menulis yuk. Kalian cari kosakata yang ada di dalam bacaan tadi. Kalian cari kosakata yang baku, terus tidak bakunya bagaimana. Contohnya nomor 1, kongres, tidak bakunya kongres. Kita cari kata yang lain ya. Istri, kosakata bakunya istri, tidak bakunya bagaimana. Istri, seperti itu ya. Selanjutnya modern, ini kosakata bakunya, sedangkan yang tidak baku adalah modern. Perburuan, tidak bakunya perburuan gitu ya. Selanjutnya, ayo kita pahami bacaan di atas. Lalu tulislah informasi penting dalam bacaan ke dalam kolom-kolom berikut dengan menggunakan prinsip adik Simba. Ada, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang pertama, kapan Kongres Perempuan Indonesia dilaksanakan? Kapan tadi? Ya, ada 3 kali ya, tanggal
22 Agustus 1928 di Jogja, Kongres Perempuan 1, 20 sampai 24 Juli 1935, Kongres Perempuan Indonesia 2 di Jakarta, Kongres Perempuan 3 berlangsung di Bandung tanggal 23 sampai 28 Juli 1938. Selanjutnya, di mana Kongres Perempuan Indonesia dilaksanakan? 1 Jogja, 2 di Jakarta, 3 Bandung. Siapa peserta kongres? Kongres diikuti wakil berbagai wanita atau organisasi wanita di masa itu. Apakah hasil Kongres Perempuan Indonesia 1? Ada 3 sebenarnya tadi ya. Membentuk Perserikatan Perempuan Indonesia PPI, merumuskan tujuan persatuan, mengadakan gabungan atau perikatan. Selanjutnya kita bernyanyi yuk. Kalian tentu sudah tahu lagu ini ya. Ayo kita tumbuhkan kesadaran dalam diri kita untuk cinta tanah air dengan menyanyikan lagu berikut. Lagu Tanah Airku. Bisa semuanya ya. Lagunya penuh penjiwaan, penuh haru gitu ya. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Itu stansa satunya. Stansa duanya kalian bisa nyanyikan sendiri bersama teman kalian ya, walaupun banyak negeri ku jalani. Nah, setelah menyanyikan lagu Tanah Airku tadi, nah apa yang kalian rasakan tadi ya? Yuk sekarang kita lanjutkan. Setelah menyanyi tadi, apa kalian bisa merasakan sesuatu? Pertanyaan pertama, apa yang kamu rasakan saat menyanyikan lagu Tanah Air tadi? Jelaskan. Kalau buku ilmi yang dirasakan itu rasa haru dan bangga terhadap tanah air Indonesia. Bagaimana nada dan tempo lagu Tanah Air? Jelaskan. Larghetto, temponya lambat ya. Selanjutnya, apakah lirik lagu Tanah Air mencerminkan nilai-nilai cinta tanah air? Jelaskan. Ya, karena pada lagu Tanah Air, terutama pada syair lagu Tanahku tak kulupakan engkau ku banggakan, itu kan menyatakan bangga cinta ya. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai, mengandung makna cinta tanah air gitu ya. Selanjutnya kita akan berdiskusi. Kalian diskusikan bersama teman-teman kalian ya, yang daring bisa sama teman terdekat. Di sini akan dipandu buku ilmi. Diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut. Diskusikan bersama teman kalian 4 atau 5 orang dalam satu kelompok. Tuliskan hasil diskusi, lalu diskusikan bersama kelompok lain. Kalau tidak bisa karena daring, ya cukup dengan kelompok terdekat saja. 1. Nilai yang terkandung pada lagu Tanah Airku adalah apa tadi? Cinta tanah air, bangga dan penghargaan terhadap tanah air Indonesia. Bagaimana caramu mencintai tanah air? Bangga menggunakan bahasa Indonesia, bangga menggunakan produk-produk Indonesia dan sebagainya gitu ya. Selanjutnya, tahukah kalian bahwasanya kebudayaan nasional merupakan hasil dari akal budi seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa. Bahkan kebudayaan nasional juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Selanjutnya, perkembangan dan pelestarian kebudayaan nasional menjadi tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia. Mengembangkan dan melestarikan kebudayaan daerah merupakan salah satu caranya
karena kebudayaan daerah merupakan akar dari kebudayaan nasional. Selanjutnya, tahukah kamu apa saja yang dilakukan oleh pemerintah? Upaya-upaya apa saja yang dikembangkan untuk melestarikan kebudayaan nasional? Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Secara terus-menerus diadakan kegiatan pengenalan dan penyebaran budaya nasional kepada masyarakat, baik itu di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, berupa pagelaran dan sebagainya. Nomor 2, kegiatan penggalian situs-situs bersejarah. Contohnya di daerah kita di dekat Trawulan itu banyak ditemukan candi-candi baru, situs-situs itu tempat-tempat bersejarah baru, dan pemeliharaan temuan-temuan sejarah harus senantiasa digalakkan. Ketiga, pengembangan budaya daerah dan nasional selalu melalui pendidikan dan pengajaran, misalnya menjadikan bahasa dan kesenian daerah sebagai mata pelajaran mulok wajib di sekolah-sekolah. Keempat, senantiasa dikembangkan sikap menghormati kebudayaan sendiri dan kebudayaan daerah lain. Kelima, mengenal dan mempelajari kebudayaan sendiri yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Selanjutnya, ayo berlatih yuk. Ayo tunjukkan sikap kalian terhadap pertanyaan pada tabel ya. Kerjakan sesuai pemahaman konsepmu mengenai penerapan nilai-nilai Sumpah Pemuda dan keragaman di Indonesia. Ini tabelnya yang diisi sama buku ilmi, nanti hanya setuju atau tidak. Alasannya ditulis sendiri ya bersama teman kalian. Yuk. Mempelajari kesenian dari daerah lain, setuju ya? Semuanya setuju. Alasannya ditulis sendiri kenapa. Yang kedua, mengagung-agungkan, membangga-banggakan suku bangsa sendiri, ya tidak setuju ya. Nanti suku yang lain akan tersinggung. 3, memilih ketua kelas berdasarkan kesamaan daerah asal. Yang dipilih jadi ketua kelas yang sama sukunya. Gak boleh ya, berarti tidak setuju. 5, memilih-milih teman berdasarkan kesamaan daerah asal. Temannya dipilih kalau yang sama suku dijadikan teman, tidak setuju ya. 6, tidak mengikuti upacara bendera, ya jelas tidak setuju. Mengibarkan bendera merah putih, setuju ya. Terima kasih, selesai sudah materinya. Pantunan dulu ya, kita berpantun ria ya. Ada nasi di dalam tampah, dimakan mana sambil bersila. Terima kasih dan sampai jumpa. Maafkan khilaf dan juga salah. Minum jamu keliru tuh ya. Minum jamu sambil bergaya. Salah tulis itu jamu diminum selagi hangat. Sampai bertemu di video saya lainnya. Semoga berguna dan bermanfaat. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe ya. Mohon bantuannya subscribe. Di like ya, jempolnya ditekan yang ke atas itu ya, di komen, di like, di subscribe. Terima kasih, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.